kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Nanti Ibu Brigita akan baca. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-19 Belum ketemu. sampai dengan Oh ayat iya, yang ke-26. satu. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28 ya. Oke, ya, Kisah Para Rasul. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa hadapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan bendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sampai di situ aja Bu Brigita. Tuhan Ya, memberkati. amin, Ya, Tuhan oke. memberkati. Bapak Ibu, Haleluya. kita melihat bahwa mujizat tidak pernah berhenti dilakukan kepada orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat dari awal pembacaan kita, bagaimana Paulus dan Silas itu difitnah, ya, sampai-sampai mereka dimasukkan ke dalam penjara. Kita melihat di sini bahwa melayani Tuhan juga harus siap difitnah, disakiti, ya, dicurigai, dituduh, dianggap salah terus. Sampai pada akhirnya kita melihat bagaimana Paulus dan Silas yang tidak salah namun dipenjarakan. Dan sebelum mereka dipenjarakan, saudara, mereka menghadapi satu kenyataan dipermalukan di depan umum karena mereka dibawa di pasar dan diumumkan ya bahwa mereka telah melakukan yang salah ya. Dan ini benar-benar kalau kita lihat ya bisa membuat kita emosi. Kita bisa marah ya kalau pada kenyataannya kita berbuat baik tapi dianggap jahat oleh orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu, sekedar saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa terkadang kita melayani Tuhan pun menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Kita berbuat baik,
tetapi disangka jahat, bahkan dipermalukan, ya, direndahkan, dihakimi, dituduh, bahkan bukan cuma itu Saudara, ya, kalau Paulus dan Silas pada waktu itu, di dalam mereka menjalankan kebenaran, bukan sekedar mereka dipermalukan, tetapi lihat bagaimana mereka disiksa, diderah berkali-kali, ya, dipukul, bahkan dicambuk, Saudara. Setelah itu, kaki dan tangan mereka harus diikat. Ya, coba kita perhatikan. Mungkin mereka bisa teriak dan berkata, "Tuhan, di mana Engkau? Kami datang di Filipi. Kami diutus oleh Tuhan. Kami datang di Filipi adalah untuk melakukan apa yang Tuhan mau." Tetapi kita melihat melakukan apa yang Tuhan mau bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita melayani Tuhan, terus kita akan selalu dibela oleh Tuhan. Yang terkadang kita harus hadapi dulu yang namanya difitnah, dihancurkan, dianggap salah, dituduh. Tetapi yang saya lihat dari kedua pribadi ini ya, bagaimana Paulus dan Silas. Mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Makanya Saudara, kalau kita mau ambil bagian dalam pelayanan, kita harus benar-benar menyadari bahwa melayani Tuhan harus siap pikul salib. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini melayani Tuhan ini benar-benar harus bayar harga, harus pikul salib, maka kita akan menghadapi keadaan-keadaan seperti ini kita tidak kaget lagi. Karena yang kita yakini bahwa segala apapun yang Tuhan izinkan pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan ini terbukti dari pribadi Paulus dan Silas. Saya bisa berkata bahwa mereka telah selesai dengan diri mereka sendiri. Karena mereka tahu firman Tuhan berkata, hidup adalah untuk Tuhan, mati adalah sebuah keuntungan. Nah, setelah mereka di dalam penjara, Saudara ya, kita melihat mujizat tidak pernah berhenti. Selalu saja kita melihat bagaimana musibah boleh kita alami, tetapi musibah itu Tuhan sertai dengan mujizat yang luar biasa. Dan saya lihat bahwa ketika mereka di penjara, diderah, disiksa, ya dicambuk, dan kaki dan tangan mereka itu dirantai, Saudara. Bahkan dikatakan mereka dibawa di gedung yang paling bawah. Itu kalau gedung yang paling bawah itu adalah yang paling gelap dan lembab. Nah, bagaimana kita melihat penyiksaan yang dilakukan ya oleh orang-orang tersebut ya. Bagaimana pribadi Paulus dan Silas mungkin sudah berdarah-darah ya Saudara, terus ditempatkan di tempat yang gelap. Bayangkan Saudara ya, kalau Anda dalam kondisi terluka, berada di tempat yang gelap, berada di tempat yang lembab Saudara. Bagaimana perasaan Saudara? Bisakah kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa? Ya, karena kita melihat sekarang ini ya, sedangkan kita cuma tersinggung sedikit, cuma apa ya, disinggung ya, disinggung orang aja tuh kita punya perasaan rasanya sudah tercabik-cabik, Saudara. Ya. Ketika mungkin kita dicuekin orang, rasanya sudah tersinggung setengah mati, Saudara. Tapi kita melihat Paulus dan Silas dalam melayani Tuhan, sekalipun mereka berada di tempat yang tidak nyaman. Bayangkan kalau di tempat gelap dan lembab, Saudara bisa mengira nggak di situ ada binatang-binatang kecil yang bisa gigit Saudara ya? Bisa Saudara bayangkan nggak di situ banyak nyamuk ya? Atau mungkin ada yang berkeliaran di situ ya, namanya nggak kelihatan di tempat yang gelap. Setidaknya kecoa di situ mungkin banyak Saudara ya. Apa Saudara nggak merontah gitu loh Saudara? Tetapi kita melihat bahwa Tuhan tidak diam. Dan saya lihat bahwa Tuhan bekerja di tengah malam. Ada kalanya Saudara, ya kita ya mungkin dalam kondisi sekarang kita dalam posisi tertidur lelap, tetapi kita melihat Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dalam hidup saya dan Saudara. Justru Paulus dan Silas di tengah malam mereka bisa melihat keajaiban Tuhan.
Yang mereka lakukan di tengah malam dalam kondisi yang lembab dan dalam kondisi tubuh yang sakit loh saudara ya. Namanya mereka dicambuk, didera berulang kali, disiksa. Dalam kondisi tubuh yang sakit itu saudara, mungkin mereka bisa meriang ya saudara. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa. Bapak Ibu, kekuatan pujian dan penyembahan bisa merobohkan tembok-tembok kesusahan. Doa, pujian, dan penyembahan bisa merobohkan tembok-tembok penjara. Coba kita lihat, tengah malam mungkin kita lagi menghadapi satu keadaan atau kondisi gelap. Tetapi mujizat bisa terjadi di tempat yang tak terduga. Ingat, ketika segalanya mustahil, Tuhan mampu lakukan sesuatu yang luar biasa, yang mendatangkan keajaiban yang sungguh luar biasa, yang tak terpikir oleh kita, tapi itu dikerjakan oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, jawaban bisa terjadi di tengah keadaan yang mustahil. Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memulai mujizatnya melalui apa? Gempa. Ya. Yang herannya, gempa itu terjadi malah lebih fokus ke penjara. Dan coba saudara perhatikan, ada gempa, ya. Dikatakan sendi-sendi penjara itu goyah. Yang lebih hebat lagi, selain terbuka semua pintu penjara, terlepaslah belenggu Paulus dan Silas. Lah, saudara bayangkan saudara, seharusnya kalau terjadi gempa, setidaknya hanya pintu-pintu saja yang terbuka atau tembok-tembok aja yang roboh. Ya, tapi kalau mungkin dalam kondisi mereka lagi dirantai, ya saya kurang yakin ya kalau rantai itu bisa terputus atau terbuka. Tetapi kita melihat hebatnya Tuhan di tengah gempa tersebut, malah mereka punya rantai-rantai itu terbuka. Ya. Dan apa yang terjadi? Apakah mereka lari? Dalam hitungan 1, 2, 3 mereka lari karena sudah terlepas? Tidak. Karena saya lihat bahwa mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Artinya mereka tidak menuntut untuk Tuhan memberikan mereka kenyamanan. Untuk membuat daging mereka ya happy gitu saudara ya. Nyaman gitu. Tetapi mereka tahu, walaupun mereka di tengah kondisi yang seperti itu, mereka masih punya Tuhan yang hebat yang sanggup memberi mereka kekuatan. Biarlah ini akan menjadi pegangan hidup kita. Dalam kondisi sekarang ini kita melihat banyak orang yang menangis, banyak orang yang di PHK. Saya saja tadi sepanjang hari saudara ya, terima telepon dari beberapa orang. Mereka mengatakan, Bu, di PHK, kehilangan pekerjaan, tidak ada pemasukan. Aduh, benar-benar menyakitkan saudara. Saya cuma sebatas bisa berempati dan berdoa. Tapi yakinlah bahwa sekalipun kita berada di lembah yang gelap, yang lembab, ya, tapi saya percaya bahwa masih ada pertolongan Tuhan. Masih ada mujizat Tuhan. Saya yakin, teramat yakin bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala apapun yang membelenggu kita sampai hari ini. Mungkin kita sekarang ini terpenjara dengan apa? Hutang oleh karena dampak dari virus corona. Kita terbelenggu dengan keadaan-keadaan yang tiada harapan. Kita terbelenggu dengan pergumulan-pergumulan yang tiada henti. Di mana kita juga punya keluarga, punya anak cucu, mungkin mereka juga bermasalah. Tapi yang saya yakini bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat walaupun di tengah kondisi badai, di tengah gempa yang terjadi, di situ Tuhan melakukan mujizat. Dan kalau Tuhan melakukan mujizat, ternyata bukan sekedar Paulus dan Silas yang terima mujizat tersebut di mana mereka punya borgol terbuka, rantai terbuka. Tapi ternyata ada sesuatu yang hebat dan luar biasa. Ternyata dari peristiwa itu mereka jadi kesaksian di dalam penjara loh saudara. Mereka tidak lari dari kenyataan karena mereka punya integritas. Mereka sangat tahu bahwa Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang bertindak.
Dan apa yang Tuhan lakukan? Sampai-sampai kepala penjara hampir menghunus pedangnya dan ingin membunuh dirinya sendiri karena merasa takut jangan-jangan Paulus dan Silas itu sudah melarikan diri. Bapak Ibu, saya melihat bahwa ketika kita melayani Tuhan, pasti akan ada mujizat-mujizat spektakuler Tuhan akan kerjakan. Tapi mulailah harimu dengan doa, pujian, dan penyembahan. Sama seperti yang saya lihat waktu peristiwa Musa. Waktu mereka berperang melawan orang Amalek. Yang pada kenyataannya Musa sebagai pemimpin besar bangsa Israel pada waktu itu, dia tidak ikut berperang. Ya. Begitu juga dengan Harun dan Hur, mereka tidak ikut berperang. Tapi yang ada di medan perang, yang disuruh oleh Musa adalah Yosua dan rakyat Israel. Nah, kita melihat bahwa Musa seorang pemimpin, malah tidak ikut perang di medan tempur, mempertaruhkan nyawa. Tetapi yang mereka lakukan, Musa, Harun, dan Hur ada di atas bukit, menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Mereka hanya bisa berdoa, mengangkat tongkat Allah, dan mereka menopang Musa di tengah perjuangannya di dalam berdoa. Dan saudara bisa lihat, kuasa doa, pujian, dan penyembahan membuat Yosua dan Israel makin diperkuat. Tapi coba kita lihat, ketika mereka lemah, ketika Musa merasa capek, penat, dan tangannya turun, saudara, maka kekuatan Amalek makin kuat, saudara. Dan kita lihat bahwa ternyata walaupun kita hari ini hanya berdoa berapa menit sih kita ini ya, yang fokus ya mungkin kita memberi waktu untuk Tuhan yang paling fokus mungkin setengah jam. Tetapi setengah jam kemudian ada yang mikir, aduh sudah dipanasi belum ya sotonya? Aduh jemuran sudah diangkat belum ya? Aduh cucu saya sudah tidur apa belum ya? Waduh, jangan-jangan ada yang lagi WA nih, penting nih, saya mesti transfer nih. Aduh, saya lagi nunggu orang transfer, kok hari ini kok nggak transfer. Jadi kelihatan melihat kamera tetapi rohnya lagi gentayangan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ingatkah kita bahwa setengah jam kita fokus sama Tuhan, itu bisa menjadi penentu kemenangan kita loh, saudara. Saya yakin bahwa ketika kita setia memuji, menyembah Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, itu bisa melahirkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sama seperti Paulus dan Silas. Di tengah mereka didera, ya, kaki dan tangan itu diborgol, diikat dengan rantai. Tetapi itu tidak pernah menghentikan mereka untuk menyanyi buat Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Dan kita melihat, walaupun keadaan tidak mendukung, keadaan tidak nyaman, kondisi tidak nyaman, tetapi itu tidak akan pernah menghalangi mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Di tengah malam dalam kondisi semua tertidur, mereka hanya bisa menyembah Tuhan. Mereka bisa mencari hadirat Tuhan dalam kondisi tersiksa. Tetapi ternyata mujizat Tuhan terjadi secara luar biasa. Ada gempa, tetapi ada mujizat yang luar biasa. Dan ayat yang ke-27 kita lihat. Bagaimana dua orang ini sudah bayar harga, berkorban luar biasa, disakiti, dihancurkan. Tetapi ternyata itu menggiring mereka bertemu dengan kepala penjara. Sampai-sampai kepala penjara ini benar-benar mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Karena detik itu juga dia menerima keselamatan yang dari Tuhan dengan adanya Paulus dan Silas yang didera, yang disakiti, yang dipukul, yang dicambuk. Tetapi firman Tuhan berkata, satu jiwa jauh lebih berharga dari segalanya. Jadi ada kalanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, terkadang kita yang harus siap disakiti, dituduh, dicurigai, dihancurkan. Tapi enggak apa-apa, kalau untuk kemenangan jiwa, untuk kita jadi kesaksian, mari Bapak Ibu ya, kita terima dengan penuh sukacita. Sambil kita mengatakan, kuatkan aku Tuhan, mampukan aku menghadapi semuanya. Karena saya percaya, di balik setiap gempa,
di balik setiap musibah, pasti ada sesuatu yang hebat dan luar biasa Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saya dan di dalam hidup keluarga saya. Mari Bapak Ibu, kita mencontoh Paulus dan Silas. Ya, tetap kuat di tengah badai. Tetap kuat walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk memuji Tuhan. Tetapi mereka telah memberikan teladan yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang melihat keberadaan mereka menjadi takut, saudara. Sampai pada akhirnya mereka minta maaf kepada Paulus dan Silas. Saya yakin ada saatnya para musuh kita itu akan melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga mereka akan datang bersujud di bawah kaki Tuhan. Dan mereka bisa melihat kebenaran itu menjadi nyata. Kalau sekarang ini saudara disalahkan, gak apa-apa. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Anda boleh disalahkan untuk sebuah tugas pelayanan, tapi saya percaya ada pembelaan Tuhan yang nantinya mereka akan lihat bahwa kita disertai Tuhan dan kita akan dibela oleh Tuhan karena kebenaran itu tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun juga. Bagi kita yang sudah melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi pengurus ya, bersediakah kita untuk tetap melayani Tuhan sekalipun tidak dianggap? Bersediakah kita melayani Tuhan sekalipun kita dalam posisi tidak nyaman, tidak enak? Ya, saya yakin bahwa Tuhan sudah persiapkan kita semuanya sehingga kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Atau mungkin ada di antara saudara sudah melayani tetapi tubuh fisik tetap sakit ya. Namun saya yakin percaya bahwa jangan kita hanya terfokus untuk kesembuhan tubuh fisik kita. Ada kalanya Tuhan berfokus sebenarnya bukan bukan masalah tubuh fisik kita, tetapi Tuhan lebih fokus untuk membuat hatimu ini dibersihkan, diluruskan oleh Tuhan. Sehingga kita benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan kita tetap memuji Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya rasa sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Mari tetap maju dan jangan pernah menyerah. Ya, tetap lakukan bagianmu dan selesaikan pertandinganmu dengan baik. Tuhan pasti bela engkau dengan cara yang luar biasa. Karena sudah terbukti, sekalipun sudah dipenjarakan, bebas dengan cara Tuhan. Tidak perlu melewati persidangan. Tidak perlu melewati yang namanya harus bayar pengacara dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan bela, semua akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan akan melakukan dengan segala caranya. Mari saudara tetap berjalan dengan Tuhan. Tuhan pasti akan sertai saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.